Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Era Widiawati dengan NIM B11 2020 06251 dari kelas e-commerce B11 14 Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai laporan optimasi mesin pencari dengan Google Ads. Yang pertama ada tujuan. Tujuan dari pembuatan laporan ini yaitu untuk mengetahui optimasi mesin pencari dengan Google Ads pada toko online Holisix. Setelah mengetahui adanya iklan tersebut, maka Holisix akan dapat mempraktikkan atau melakukan pembelian produk aksesoris Holisix oleh customer. Berikutnya ada deskripsi dari produk. Dalam dunia busana, aksesoris adalah benda-benda yang dikenakan seseorang untuk mendukung atau menjadi pengganti pakaian. Bentuk aksesori bermacam-macam dan banyak diantaranya terkait dengan peran gender pemakainya. Aksesori dalam bahasa Indonesia hampir selalu berarti fashion accessory. Dalam penggunaan dalam bahasa Inggris, kebutuhan aksesoris wanita begitu penting sehingga seperti menjadi bagian utama dari setiap penampilan. Dari aksesoris yang asli atau mahal hingga imitasi tiruan dan murah. Hal tersebut bukan masalah untuk kaum wanita tampil trendy dan nyentrik. Perkembangan aksesoris saat ini sangat pesat karena aksesoris begitu dinikmati dan diminati oleh para wanita sebagai pelengkap busana yang dikenakan untuk mempercantik penampilan mereka. Mereka tidak memilih aksesoris sembarangan untuk penampilan mereka. Aksesoris yang digunakan harus serasi dengan busana yang dikenakan. Untuk produk fashion aksesoris ini, agar mendapatkan banyak minat pembeli, maka diperlukan promosi. Setelah memiliki website sendiri, pasti membutuhkan promosi melalui berbagai media. Setelah memiliki website sendiri pun uh, harus membutuhkan bantuan iklan seperti oleh Google Ads. Maka dari itu, Holistic membuat Google Ads untuk mempromosikan produk aksesoris agar dapat dijangkau oleh semua orang. Setelah memiliki website, dapat juga menggunakan Google AdSense agar tayangan iklan dapat muncul di website Holistic dan mendapatkan keuntungan. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai optimasi mesin pencari dengan Google Ads. SEO adalah kebalikan dari Search Engine Optimization. Teknik ini merupakan upaya mengoptimasi website agar mendapat ranking teratas di hasil pencarian Google. Dengan Search Engine Optimization, situs akan mudah orang temukan sehingga berpotensi menyedot lebih banyak traffic. SEO atau SEO, Google cukup menentukan keberhasilan dari web. Kemudian saya akan menjelaskan Google Ads sendiri. Google Ads adalah platform periklanan online dari Google yang mengizinkan penggunanya membuat iklan agar informasi dan tautan ke situs kamu muncul di hasil pencarian Google. Artinya, orang-orang dapat menemukan situs kamu di search Google dengan kata kunci tertentu yang telah kamu targetkan. Awalnya, Google Ads ini bernama Google AdWords, sebelum akhirnya berganti pada 2018. Meski begitu, layanan yang ditawarkan tetap sama, yaitu pengiklan membayar per klik atau CPC, atau membayar per tayangan atau impresi, CPM, yang didapatkan dari iklan. Iklan yang ditayangkan tidak hanya di mesin pencarian Google, tetapi sekali memasang iklan di Google Ads, iklanmu akan tayang di halaman hasil mesin pencarian atau search, YouTube, blog, hingga Google Display Network. Google Ads memiliki banyak fungsi dan kegunaan. Tidak hanya sebatas menampilkan iklan dan kesempatan banyak dilihat orang pada platform Google, pengiklan juga bisa memanfaatkan metode paid search satu ini untuk memberikan pemasang keuntungan. Paid search seperti Google Ads mungkin terdengar mudah digunakan karena hanya perlu membayar. Berbeda dengan SEO yang mengharuskan melakukan strategi SEO yang tepat untuk tampil di search. Berikutnya saya melakukan optimasi mesin pencari dengan Google Ads pada website yang telah saya buat dan saya beri nama Holisix dan memunculkan website https://holisix.biz.id/wp/. Berikutnya saya akan memaparkan persiapan cara pasang iklan di Google. Yang pertama, siapkan dulu nama bisnisnya. Yang kedua, pahami tujuan dari pengiklanan tersebut. Yang ketiga, lakukan riset keyword terlebih dahulu. Dan yang keempat, harus memiliki website agar bisa dipasangkan di Google. Berikutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan dari Google Ads. Yang pertama, buka halaman dari Google Ads, lalu klik Get Started. Jika belum memiliki akun Google Ads, maka Google otomatis akan melakukan pendaftaran pada Google AdSense terlebih dahulu. Penjelasannya bisa dilihat
persentase saya sebelumnya. Yang kedua, menentukan tujuan dari iklan. Ada beberapa tujuan Google dari Google Ads sendiri atau Google AdWords yang bisa dipilih, yaitu ada sales, leads, website traffic, product and brand consideration, brand awareness and reach, app promotion, local store visits, and promotion. Yang ketiga, memilih tipe kampanye. Setiap jenis iklan Google Ads didesain berdasarkan tujuan tertentu. Ada beberapa iklan Google Ads di antaranya search, performance max, display, discovery, shopping, and video. Yang keempat, pilih lokasi penayangan iklan. Di tahap ini harus memiliki lokasi penayangan iklan, misalnya di search network atau display network. Bedanya dari search network dan display network, kalau di search network memungkinkan iklan muncul di hasil penelusuran Google maupun layanan Google lainnya. Sedangkan di display network memungkinkan iklan muncul di platform selain Google, misalnya aplikasi ataupun website milik seseorang. Yang kelima, tentukan target audiens terlebih dahulu. Pada tahapan ini, tentukan target audiens yang ingin dibidik, baik dari lokasi negara, bahasa, hingga segmentasi audiens yang lebih detail, misalnya demografik, ketertarikan, dan lain-lain. Yang keenam, menentukan budget. Untuk iklan di Indonesia, budget minimal yang perlu dikeluarkan adalah 50.000. Ini pun bisa berubah sesuai dengan negara yang sedang dibidik. Di bawah tab budget ada bidding. Bidding adalah anggaran untuk mengiklankan kata kunci tertentu berdasarkan fokus tertentu. Misalnya berdasarkan klik, views, dan sebagainya. Nantinya Google AdWords akan mengatur penayangan iklan toko sesuai dengan jumlah anggaran yang ditetapkan. Kalau terlalu rendah, bisa jadi iklan toko pemasang jarang akan muncul, begitu juga sebaliknya jika membayar lebih tinggi. Lalu yang ketujuh ada masukan kata kunci. Klik tombol get keyword suggestion untuk mendapatkan berbagai rekomendasi kata kunci yang tepat berdasarkan produk dari toko yang akan diiklankan. Kalau saya produk aksesoris, saya akan memilih dari pilihan fashion aksesoris. Yang kedelapan ada buat iklan. Saat membuat tampilan iklan di Google, pemilik bisa mengatur headline, deskripsi, juga tombol dari CTA yang diinginkan. Lalu, lihat perkiraan tampilan iklan di Google lewat tab review. Yang kesembilan, lakukan pembayaran. Langkah terakhir, konfirmasi pembayaran dan selesaikan transaksi. Lengkapi berbagai info pembayaran seperti billing country, time zone, kode promo, hingga data customer. Selanjutnya, pilih tipe pembayaran dan metode pembayaran. Pada tipe pembayaran, tentukan apakah ingin pembayaran iklan manual atau secara otomatis. Cara pembayaran secara otomatis mengharuskan memiliki kartu kredit. Sedangkan cara manual cukup dengan ATM ataupun mobile banking. Jika sudah, centang pada bagian advertising program terms and click print. Lalu selanjutnya ada solusi dan kesimpulan dari laporan ini. Solusinya adalah saat ingin melakukan penjualan pada website, harus mengetahui produk apa yang ingin kita tawarkan, dan upaya pengiklanan pada Google Ads agar produk tersebut dapat terlihat pada berbagai macam site di Google. Salah satunya adalah dengan mendaftarkan toko pada Google Ads agar produk yang ditawarkan dapat dijangkau oleh semua orang. Jika produk yang ditawarkan sudah diiklankan, maka akan ada calon pelanggan yang berminat dan akan berbelanja pada website holistik sehingga akan mendapatkan keuntungan. Kesimpulan, optimasi mesin pencari dengan Google Ads sangat berpengaruh terhadap peningkatan penjualan. Dengan adanya iklan pada Google Ads, pembeli akan mengetahui apa saja produk yang dijual, serta informasi mengenai adanya produk baru atau adanya promo pada toko holistik. Hal tersebut memudahkan pelanggan yang berada pada lokasi yang jauh dari jangkauan toko offline dapat membeli melalui website. Setelah mengadakan promosi dan melakukan pemesanan, maka diperlukan jasa kirim untuk produk tersebut melalui pemesanan di web e-commerce. Terima kasih, sekian dari laporan optimasi mesin pencari dengan Google Ads. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.